Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membuat video untuk menuntaskan tugas akhir semester mata kuliah DPT dengan judul yang kami angkat, yaitu serangan geminivirus pada tanaman cabai. Pertama-tama, perkenalkan, saya Rafiuddin Saputra, NPM akhiran 019. Selanjutnya ada Herdiawan Syafaat Rasulullah dengan NPM akhir 027. Selanjutnya ada Malik Abdul Majid dengan akhiran NPM 035. Dan yang terakhir ada Devana Putra Wardana dengan NPM akhiran 038. Kali ini kami akan membahas apa itu geminivirus, tanaman apa saja yang terserang penyakit ini, bagaimana cara penyebarannya, dan bagaimana langkah yang tepat untuk mengatasi penyakit ini. Pertama-tama, apa itu geminivirus? Geminivirus merupakan bagian dari kelompok virus tanaman. Virus Gemini tidak hanya menyerang tanaman cabai saja, akan tetapi bisa menyerang tanaman seperti melon, tomat, timun, dan sebagainya. Tetapi untuk saat ini kita akan membahas virus Gemini lebih lanjut pada tanaman cabai. Virus Gemini ditularkan atau disebarkan melalui vektor kutu kebul. Kutu kebul memiliki ciri-ciri berwarna putih dengan ukuran yang cukup kecil, antara 1 sampai 0,5 mm, yang memiliki sayap dengan ditutupi lapisan-lapisan lilin seperti tepung. Serangga ini umumnya tinggal atau ditemukan di balik daun, dengan hidup berkoloni atau berkelompok. Dan pada umumnya, kutu kebul memiliki usia antara 20 sampai dengan 22 hari. Hama kutu kebul sangat punya cuaca yang panas. Oleh sebab itu, persebarannya sangat cepat pada musim kemarau. Akan tetapi, bukan berarti pada musim hujan penyebarannya tidak ada. Namun apabila dibandingkan dengan musim hujan, penyebarannya akan lebih cepat pada musim panas. Kutu kebul dewasa yang mengandung virus akan memakan tanaman cabai yang masih sehat. Maka tanaman cabai yang masih sehat tersebut akan tertular virus Gemini, dan siklus ini akan berlangsung sepanjang waktu. Sifat kutu kebul yang mampu memakan banyak jenis tanaman yang menyebabkan virus ini menyebar, dan juga menular lebih luas ke berbagai jenis tanaman. Selain itu, virus Gemini mempunyai tanaman inang yang luas dari berbagai jenis tanaman seperti tanaman cabai, kedelai, tomat, dan tanaman terong. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Hama kutu kebul lebih menyukai gulma yang memiliki daun dengan ukuran yang lebar sebagai tempat berkembang biak. Virus Gemini bisa menyerang tanaman cabai di usia berapapun, baik pada tanaman cabai dalam masa vegetatif atau pada masa pertumbuhan, dan juga pada masa generatif atau dalam masa pembuahan. Namun resiko yang ditimbulkan akan lebih terlihat jika tanaman cabai terjangkit virus Gemini pada masa vegetatif dibandingkan pada masa generatif. Hal ini disebabkan jika tanaman cabai terserang virus Gemini pada masa vegetatif, maka daya tahan tanaman akan sangat rendah. Itulah alasan mengapa kebanyakan tanaman cabai yang sudah terjangkit virus Gemini pada masa vegetatif maka tidak akan berbuah. Berbeda dengan fase generatif, jika tanaman cabai terjangkit virus Gemini pada fase generatif atau pada fase perbuah, tanaman cabai akan tetap menghasilkan buah. Hal ini disebabkan daya tahan tanaman sudah lebih kuat di masa generatif dibandingkan pada masa vegetatif. Jika tanaman cabai terjangkit virus Gemini, maka akan memiliki gejala-gejala seperti berikut. Gejala awal akan dimulai dari daun-daun pucuk yang semula berwarna hijau, muda, maka akan berubah warna menjadi kuning terang. Tulang-tulang daun akan menebal dan daun menggulung ke atas, mengecil disertai keriting dan memiliki warna kuning terang. Selanjutnya tanaman cabai akan menjadi kerdil dan tidak akan menghasilkan buah. Cara terbaik untuk melakukan pencegahan penyebaran virus Gemini yaitu yang pertama, menyiapkan media tanam yang baik. Tanah atau media tanam akan sangat menentukan pertumbuhan tanaman. Oleh sebab itu, media tanam ataupun lahan perlu diolah dengan baik dan diiringi dengan pemberian pupuk yang seimbang. Pemberian pupuk ini bisa berupa pupuk kimia dan juga pupuk organik, karena pupuk organik mengandung unsur hara mikro yang berperan penting dalam memperkuat sel tanaman sehingga virus yang dibawa oleh serangga sulit untuk menembus tanaman.
Selanjutnya, jika kondisi memungkinkan pemberian mulsa pada lahan tanam, pada saat pindah tanam akan lebih baik dan dipastikan pada lahan tanam bebas dari gulma. Selanjutnya yaitu mengatur jarak tanam. Sebaiknya jarak tanam tidak terlalu rapat. Jika jarak tanam terlalu dekat maka akan memudahkan kutu kebul berpindah tempat dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Selanjutnya, jagalah kesehatan tanaman terutama pada saat tanaman cabai dalam masa pertumbuhan. Pemberian pupuk dan juga pestisida yang seimbang bisa diberikan pada fase ini, sebab jika tanaman cabai sudah tertular virus Gemini, pemberian pupuk tidak akan berpengaruh pada tanaman. Selanjutnya, gunakan bibit cabai yang bukan dari tempat sebelumnya pernah terserang virus Gemini atau menggunakan bibit yang tahan terhadap virus. Segera cabut tanaman cabai jika sudah menunjukkan gejala virus Gemini dan segera dibuang atau dimusnahkan. Hal ini bertujuan agar tidak menjadi sumber penyakit dan juga menular pada tanaman cabai yang masih sehat. Jika sudah terlihat kutu kebul pada tanaman, untuk mengatasinya bisa menggunakan insektisida seperti Agrimax dan K ataupun Demolis. Penggunaan insektisida ini akan lebih baik digunakan pada tanaman cabai yang belum terserang penyakit untuk upaya pencegahan. Cara penggunaan insektisida Dangke untuk masa pencegahan yaitu sebanyak 1 gram untuk campuran air sebanyak 1 liter, atau 15 gram insektisida Dangke untuk campuran air sebanyak 1 tangki semprot dengan kapasitas 16 liter. Sedangkan untuk masa penyembuhan, campurkan insektisida Dangke sebanyak 30 gram untuk campuran air sebanyak 16 liter. Waktu penyemprotan yaitu dilakukan pada waktu sore hari. Selanjutnya yaitu insektisida pilihan yang kedua, yaitu insektisida Agrimax. Cara menggunakan insektisida Agrimax yaitu dengan dosis 1 sampai dengan 1,5 sendok makan dengan campuran air sebanyak 16 liter. Selanjutnya yaitu insektisida pilihan yang ketiga, yaitu insektisida Demolis. Cara menggunakan insektisida Demolis untuk campuran pencegahan dari serangan hama yaitu dengan dosis insektisida Demolis sebanyak 1 sendok makan dengan campuran air sebanyak 16 liter. Sedangkan untuk masa pemulihan dari serangan hama kutu kebul, gunakan insektisida Demolis sebanyak 2 sendok makan dengan campuran air sebanyak 16 liter. Ketiga insektisida tersebut bisa digunakan untuk pencegahan dan juga pemulihan tanaman cabai. Tetapi jika tanaman cabai sudah terserang hama, terutama hama kutu kebul yang menyebabkan virus Gemini, disarankan untuk menggunakan insektisida Agrimax. Alasannya yaitu insektisida Agrimax bisa membasmi semua jenis hama kutu, terutama untuk membasmi hama kutu kebul dengan cepat dibandingkan dengan insektisida yang lain. Gunakan secara rutin insektisida yang telah disebutkan tadi, atau akan lebih baik jika digunakan pada saat tanaman cabai belum terserang penyakit untuk upaya pencegahan. Selalu perhatikan juga dan pastikan bahwa tanaman cabai terbebas dari hama kutu kebul agar tanaman terhindar dari virus Gemini. Perlu diingat bahwa penyakit virus Gemini sangat sulit dipulihkan, namun hanya bisa dicegah dan juga dihindari dengan langkah-langkah yang tadi sudah kita bahas. Kecil kemungkinan tanaman cabai akan terserang virus Gemini jika langkah-langkah tadi sudah dilakukan dengan benar. Sekian pemaparan mengenai virus Gemini dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada yang salah. Semoga video yang penuh kekurangan ini dapat bermanfaat bagi seluruh petani di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.